086103. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast kita malam ini bersama atlet PON kebanggaan kita, yaitu Bang Adrian Alvaro. Ini adalah salah satu atlet PON kebanggaan kita, yaitu Bang Adrian Alvaro dari cabur apa, Bang? Cabur bola tangan yang bisa disebut handball. Handball. Ya, baiklah, sebelum kita melakukan wawancara mungkin kita menanyakan dulu lah, apa kegiatan sehari-hari sekarang? Saya sebagai mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Negeri Padang itu melaksanakan PMK di SMP 34 Padang di Kecamatan Bogor. Jadi sehari-harinya saya mengajar, praktik mengajar, dan ketika waktu latihan tiba saya akan latihan untuk melatih anak-anak yang ada di Bogor. Oh, jadi abang salah satu pelatih ya sekarang? Ya, saya bergerak bersama teman-teman lainnya karena ilmu yang saya dapatkan dari pelatih saya rasa harus disalurkan kepada teman-teman yang berada di UP Handball. Belum banget kan? Oh, jadi kan pengetahuan saya ya, Pak, handball ini baru tuh cabangnya gitu. Kenapa kayak bisa abangnya tuh berminat kali lah gitu untuk ikut dalam hal ini gitu. Apalagi satu kebanggaan gitu kan, bisa pergi menjadi atlet PON perwakilan kampus kita tercinta ini, itu bisa sendiri. Sebenarnya untuk bola tangan atau handball itu udah ada semenjak tahun 2020. Eksibisinya di 2016 itu baru. Jadi masuk ke Sumatera Barat sekitar tahun 2018 atau 2019. Ketika mendengar, ketika saya bertanding di Handball Cup UNP yang diadakan oleh mahasiswa UNP, saya tersaring untuk mengikuti seleksi PON dari beberapa ratus atlet lainnya. Ya, mungkin itulah kata keseharian namanya ya. Mungkin kita memasuki sesi wawancara nih, Bang, tentang mata kuliah psikologi olahraga dengan dosen Pak Beto. Saya dulu lah sama Pak Beto. Halo Pak Beto. Ya. Baik, Bang, saya akan menanyakan masalah ini, Bang. Ada nggak dampak positif nih dari adanya ruang lingkup psikologi olahraga bagi kepribadian dan prestasi atlet ke depannya? Untuk ruang lingkupnya ya, psikologi olahraga itu sangat penting bagi bola tangan ini sebagai olahraga tim, bukan olahraga individu. Bukan berarti olahraga individu tidak perlu psikologi olahraga, tapi lebih utama olahraga tim karena dalam tim, setiap tim itu kita mempunyai pemain dengan karakter yang berbeda, watak yang berbeda, dan kita harus saling memahami ya, dan saling mempunyai tujuan bersama agar bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Mungkin lanjut ya. Menurut Abang dan berdasarkan nih pengalaman Abang waktu PON kemarin, adakah ilmu psikologi olahraga sudah membantu untuk mengembangkan potensi atlet ke depannya atau potensi Abang ke depannya? Ada ya, ketika kita bertanding kan sekelas tingkat nasional kan itu lawannya bukan dari provinsi sendiri, itu lawannya dari provinsi lain, dan sedangkan kita harus membanggakan provinsi Sumatera Barat. Jadi peran psikologi di sini kita harus mempunyai percaya diri ketika menghadapi lawan-lawan dari provinsi lain, baik itu bola bertahan, baik itu klub-klub, baik itu tim-tim yang dikatakan kuat oleh orang-orang. Jadi psikologi ini sangat berdampak pada kita sehingga kita tidak gentar atau tidak canggung melawan tim-tim atau kontingen-kontingen dari provinsi lain. Mungkin kita lanjut ya.
ada beberapa bahasa yang kurang baik yang diucapkan oleh Zaki. Tapi tujuan akhirnya membuat kita menjadi lebih baik. Untuk saya sendiri, kalau untuk tekanan itu fokus saja dalam game, enjoy dan tetap memaksimalkan apa yang kita punya sebagai tim tersebut. Terus saat abang dalam pertandingan nih, dalam skor tertinggal, bagaimana cara abang menguasai diri agar tetap tenang dan fokus pada pertandingan tersebut? Kembali lagi kan saat kita tertinggal kan penonton seorang anak yang bilang. Jadi kita nggak usah hiraukan keadaan luar, kita fokus ke dalam game, ke dalam permainan. Bagaimana kita bisa mengimbangi atau menyusul poin yang kita tinggalkan dengan cara fokus dan tetap pada track atau jalur yang telah ditentukan oleh pelatih sebagaimana. Nih Mbak, kita masuk ke pertanyaan tentang percaya diri nih. Bagaimana cara Mbak tetap percaya diri ketika mengalami kekalahan atau kegagalan dalam pertandingan? Untuk kegagalan atau kekalahan itu hasil dari sebuah latihan. Makanya dari itu latihannya harus bersungguh-sungguh agar kita dapat percaya diri. Dengan latihan yang sungguh-sungguh kita bisa menangkan suatu pertandingan atau kita bisa meraih hasil yang positif. Terus kita ke motivasi nih Mbak. Apa yang memotivasi dan mendorong abang nih sehingga bisa menjadi salah satu nih perwakilan atlet klub Sumber ini? Yang pertama, motivasi saya itu ketika mewakili Sumatera Barat, ketika mewakili daerah yang saya cintai, ada motivasi tersendiri untuk mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Oleh karena itu, support tentu dari orang-orang sekitar, seperti orang tua, keluarga, teman-teman harus ada, harus memberikan. Abang pernah nggak merasakan cemas nih dalam saat pertandingan? Jika ada, bagaimana cara abang mengatasi agar tetap tenang dalam permainan atau dalam pertandingan? Setiap atlet mungkin ada merasakan cemas dalam pertandingan, dan setiap atlet juga beda-beda solusi untuk menghilangkan rasa cemas. Kalau untuk abang sendiri itu dengan memotivasi diri sendiri. Sudah sejauh apa langkah mulai dari seleksi, dari awal latihan, sesi yang berbulan-bulan, kita ingat-ingat kembali dan kita fokus terhadap game atau pertandingan yang akan datang. Mungkin bisa minum dulu nih Bang, biar gak tegang kitanya. Ini podcast untuk pengambilan nilai. Ya ini podcast untuk pengambilan nilai yang kedua. Untuk salah satu mata kuliah psikologi olahraga. Oke lanjut ya nih Bang. Ya, Saat abang latihan nih terasa membosankan, apa yang harus abang lakukan agar tetap termotivasi untuk latihan lebih giat lagi? kalau untuk menghilangkan rasa bosan itu kembali mengingat tujuan awal kita berada di sini untuk mendapatkan sebuah prestasi, membanggakan daerah Sumatera Barat. Dan untuk kegiatan yang dilakukan ketika menghilangkan rasa bosan, kita bisa melakukan hobi-hobi yang kita sukai seperti menyanyi atau berkumpul selain di jam latihan dengan anggota tim. Nah, itu akan menghilangkan rasa bosan atau suntuk ketika latihan. Mungkin bagaimana cara abang nih mengembalikan stamina setelah kelelahan saat latihan terus menerus? Mungkin sering latihan nih
sering kelelahan, bagaimana cara membantu? Yang pertama, yang paling penting setelah latihan yang berat dan panjang itu istirahat yang cukup. Dan yang kedua yaitu sumber makanan itu harus yang bergizi, harus yang tidak sembarangan agar stamina-nya dapat pulih pada keesokan hari. Lanjut Indra, ada nggak vitamin atau obat yang sering dikonsumsi jika terjadi kelelahan berlebihan? Biasanya ada itu pasti tuh bisa ada minum vitamin, ada nggak? Untuk pada saat melakukan TC kemarin, untuk urusan vitamin itu udah dari pengurus langsung memberikan setiap setelah melakukan latihan pengurus selalu memberikan vitamin, memberikan sumber nutrisi yang lainnya agar atletnya ini dapat mengemban latihan tersebut dengan semangat tanpa merasakan cedera atau kelelahan yang berarti. Jadi dari pengurus langsung vitamin terhadap seluruh tim bola tangan Sumatera Utara. Lanjut ya Bang, ya. Apakah mental yang baik menurut Abang efektif dalam membantu menjaga fokus dalam pertandingan? Mental yang baik itu sangat diperlukan ketika bertanding, apalagi kita bertanding melawan tim unggulan, tim yang digadang-gadangkan akan meraih juara. Situ mental kita turun. Kalau mental kita lemah, kita tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita di atas lapangan. Maka dari itu, mental itu harus dilatih dengan cara ya memperbanyak pengalaman dan berlatih dengan sungguh-sungguh agar tidak jatuh mentalnya ketika bertanding melawan tim-tim dari berbagai. Nah, ini pertanyaannya Bang, Abang pernah nggak dalam pertandingan tuh mengalami gangguan mental sehingga mengakibatkan keraguan, kecemasan, dan tekanan? Untuk gangguan mental yang berarti tidak pernah ya, karena kami satu tim saling support, saling memberi dukungan agar penampilan di atas lapangan maksimal. Jadi support dari orang-orang sekitar itu sangat penting, dan bagaimana kita manage pikiran kita agar tidak terlalu memikirkan tentang keadaan yang lagi tertinggal atau keadaan yang lagi tidak unggul dari tim. Baik Bang, ini pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara Bang bersikap nih jika mendapatkan kekerasan atau kecurangan dari tim lawan? Kekerasan atau kecurangan tersebut, yang pertama dalam permainan bola tangan atau permainan olahraga apapun itu yang memainkan, kan ada wasit, terus ada dewan hakim dan ofisial. Jadi ketika tim lawan melakukan kecurangan atau kekerasan, jadi Abang sebagai pemain hanya bisa menyerahkan keputusan tersebut kepada wasit dan dewan hakim atau ofisial. Jadi kita pemain ini tetap fokus main dan jangan sampai kita emosi berlebih ketika kita dicurangi atau dilakukan atau kita dilakukan kekerasan oleh tim atau pemain. Mungkin itulah ya isi wawancara kami atau podcast kami malam ini, dan jangan lupa tonton ya Bang. Nonton ya. Ini karena olahraganya olahraga baru. Iya. Olahraga yang mungkin teman-teman dari safety kurang mengenal. Nanti kalau ingin mengenal lebih jauh bisa datang ke safety atau ke saya sebagai orang yang pernah atau mengenal olahraga bola tangan. Nanti di tag IG-nya di aku, jangan lupa ya teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup podcast kita atau